Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, pagi hari ini masih tema yang sama, kita berbicara tentang berfungsi di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih, sebenarnya bagian ini adalah, saya senang Bapak Ibu kalau kita mungkin lihat di 1 Korintus 12 gitu ya Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan atau ilustrasi untuk menggambarkan bahwa kita ini adalah tubuh dan dia adalah kepala. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah kepala dan seluruh bagian-bagian tubuh kita ini anggotanya. Sangat-sangat mudah untuk dipahami bahwa saya lagi merenungkan ya Bapak Ibu, saya mulai mencoba, ya ketika saya lapar, perut saya bilang lapar. Lalu pikiran saya bilang jalan, di dapur ada makanan. Lalu kaki saya pergi. Setelah kaki saya ada di sana, lalu perintahkan lagi tangan saya membuka tempat-tempat makanan. Lalu setelah itu tangan saya mengambilnya, memasukkan ke mulut. Yang mengunyah adalah gigi dan yang menelan adalah tenggorokan. Tapi yang menikmati dan puas adalah perut dan semuanya tenang. Bapak Ibu Saudara kasih, itu juga yang dibuat oleh Tuhan, penggambaran dari bagaimana kita sebagai tubuh Kristus. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu Saudara kasih, tubuh Kristus sama dengan orang percaya. Tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih yang kelihatan belum di dalam tubuh kita ini. Banyak banget. Dan fungsinya itu berbeda-beda. Banyak dan fungsinya, tugasnya berbeda-beda. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Tuhan juga ingin mengingatkan setiap kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih dengan tubuh kita, tidak seharusnya tangan ini bilang bahwa aku yang paling penting. Karena tadi kepala, otak yang memerintahkan, badan yang merasa, perut yang merasa lapar. Lalu otak memerintahkan dan tangan bergerak. Semuanya tugasnya itu berbeda Bapak Ibu Saudara kasih. Bagian ini mengingatkan setiap kita, enggak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Di dalam 1 Korintus 12 tadi ayat 25-26 dikatakan begini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ternyata Tuhan membuat berbeda-beda dengan begitu banyak dan fungsi yang berbeda-beda. Di sini dikatakan ada hal yang Tuhan mau inginkan karena dia sebagai kepala. Ada sinergi yang boleh terjadi. Dengan berfungsi, dengan tugas kita masing-masing, itu membuat Bapak Ibu Saudara kasih, kepala ini, yaitu Kristus itu tadi, bisa kalau saya bilang ya dimuliakan tenang gitu loh Bapak Ibu Saudara kasih. Karena di sini dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Sama seperti di tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kuku saja misalnya Bapak Ibu Saudara kasih, itu perkara yang kecil. Kalau kuku itu kelupas gitu ya, sakit. Seluruh tubuh merasakan gak nyaman. Atau bagian apapun di dalam tubuh kita ini yang ketika dia menderita, ketika terluka atau sakit, semua tubuh merasakan gak nyaman. Begitu kan Bapak Ibu? Dan firman Tuhan bilang harusnya juga di gereja atau umat, jemaat, karena kita masing-masing adalah tubuh, harusnya juga kita mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara kasih, saya butuh waktu mencoba merenungkan ini berulang-ulang Bapak Ibu Saudara kasih. Jujur Bapak Ibu saya bilang gini, Tuhan saya terkadang gak bisa merasakan seperti itu loh.
Gak usah jauh-jauh dulu Bapak Ibu Saudara kasih. Di antara persekutuan kita atau di gereja atau di komsel. Ketika misalnya ada yang menderita, saya belum ngerasain yang semenderita itu loh gitu. Karena di dalam ayat ini dikatakan, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu orang menderita, semua anggota turut menderita. Saya bolak-balik Bapak Ibu Saudara kasih merenungkan ini. Saya belum begitu loh Tuhan gitu. Saya belum bisa ngerasain bahwa ketika ada yang berduka, ketika ada yang kekurangan, ketika ada yang susah gitu. Belum lah gitu ya, sampai ikut menderita itu belum gitu. Tapi yang Tuhan mau seperti itu. Sampai timbul di dalam pikiran saya Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita melihat, apakah cara hidup, karena kita melihat bukti yang sangat relevan Bapak Ibu Saudara kasih, yang kita bisa lihat nyata, itu adalah jemaat mula-mula. Sampai saya berpikir Tuhan, masih relevan gak sih itu kehidupan jemaat mula-mula itu dengan sekarang? Apa karena dulu mungkin ya orang-orang gak punya impian yang besar, hanya hidup hari-hari, gak seperti sekarang, butuh ada plan yang panjang dan segala macam. Saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara kasih, relevan gak sih gitu? Karena contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, bukti bahwa tadi di dalam 1 Korintus itu, buktinya ada di dalam Kisah Para Rasul jemaat mula-mula. Itu boleh dibilang Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita lihat ya, cara hidup orang percaya di dalam perjanjian yang baru. Ini orang-orang yang baru lahir baru ya Bapak Ibu. Ini kayaknya saya merenungkan itu, aduh indah sekali gitu loh Bapak Ibu Saudara kasih. Indah sekali, luar biasa, ideal banget gitu kehidupan ini gitu. Sampai saya mulai berpikir benar gak sih, bisa gak sih diterapkan untuk saat ini gitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih, baik itu di Kisah Para Rasul 2 dan juga Kisah Para Rasul 4 ya. Ini adalah golongan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini adalah perjalanan orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupannya kayak gini nih Bapak Ibu Saudara kasih. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ini saya ambil perbagian aja tapi yang lengkapnya di dalam Alkitab. Mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka sangat mencintai, sangat menyukai yang namanya ibadah. Enggak ibadah yang besar Bapak Ibu Saudara kasih, tapi bersekutu satu dengan yang lain. Ngapain di dalam persekutuan itu? Mereka itu belajar firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Mereka ini melakukannya kalau di situ dicatat tiap-tiap hari. Lalu kumpulan orang-orang ini memang benar. Sampai orang-orang lain itu melihat kehidupan mereka ini sangat saleh. Dan orang-orang sangat menghormati mereka. Lalu mereka ini bukan hanya rasul-rasul, tapi mereka juga mengadakan tanda-tanda mujizat. Karena begitu hari-hari boleh dibilang mereka sering melakukan persekutuan, bicara firman Tuhan, ngumpul satu dengan yang lain. Lalu setelah itu mereka mengadakan tanda mujizat, berdoa. Dan itu terjadi, orang lain rasakan. Mereka bersatu, kepunyaan bersama, menjual harta dan membagi-bagikannya kepada orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, saya bergumul gitu ya. Tuhan ini terlalu ideal kok kehidupan ini gitu. Kok kayaknya orang-orang itu hidup hanya hidup hari itu dan mereka gak berpikir lagi untuk hal yang jauh apakah seperti itu. Karena dikatakan mereka ketika punya sesuatu pun dibagikan satu dengan yang lain. Mereka gak hidup untuk diri mereka sendiri. Mengadakan perjamuan dan bergembira dengan tulus hati dan Tuhan menambahkan jiwa baru. Mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita, mereka bernyanyi, mereka tulus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ini adalah orang-orang percaya ketika para rasul itu memulai pelayanan ketika mereka memberitakan tentang Yesus. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Mereka sehati, sejiwa, segala sesuatu kepunyaan bersama. Rasul-rasul itu memberitakan firman kebangkitan Yesus dan tidak ada yang kekurangan. Karena ada yang menjual harta miliknya dan membagikannya kepada yang lain.
Ini Bapak Ibu Saudara kasih yang tadi saya bilang, ini luar biasa loh. Apa ya, apakah ini memang udah gak bisa lagi atau ini cuma di Alkitab, cuma kisah, cuma cerita. Tapi apakah ini juga masih bisa berlaku di dalam kehidupan kami yang saat ini, di zaman yang kita hidupi sekarang, yang juga Roh Kudus yang sama ada di dalam kita gitu ya. Ini menjadi perenungan buat saya. Luar biasa. Sampai orang kagum dengan mereka, orang hormat sama mereka. Karena mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika semakin banyak kita belajar kebenaran firman Tuhan, benar Bapak Ibu Saudara kasih. Itu menaruhkan kemuliaan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Bukan karena kita buat-buat Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi ketika kita banyak menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka itu juga memberikan kemuliaan di dalam hidup kita. Saya pikir seperti itu yang dialami oleh murid-murid ini. Sampai orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu. Mereka semua hormat sama orang-orang ini, sama kelompok orang-orang ini. Dan kalau pertanyaannya masih relevankah yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Menurut saya masih bisa. Kita bisa menikmati Tuhan, amin. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sampai membuat kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ini cara hidup orang percaya dalam perjanjian baru. Dan kalau kita lihat juga Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam ajaran saya, kalau tulis pun di sini ajaran Paulus ya pasti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena Paulus tidak mengajarkan pengajaran sendiri, tapi dia diilhami oleh Roh Kudus. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih, seperti yang disampaikan oleh Paulus, Roma 15 ayat 1 sampai 3a. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tetapi setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ini juga pengajaran firman yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara kasih. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kesalahan, menanggung kelemahan orang lain. Enggak dibilang ya kalau kamu ada waktu soklah ya karena kamu kuat. Di sini Bapak Ibu Saudara kasih, saya meyakini kuat yang dimaksud itu bukan hanya masalah finansial ya. Kuat itu Bapak Ibu Saudara kasih baik fisik mungkin, waktu yang banyak, pemikiran yang banyak. Mungkin kita punya kepintaran, punya keahlian. Ada banyak hal di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara kasih. Dan di sini dikatakan kita yang kuat. Kuat itu Bapak Ibu Saudara kasih mungkin kita lebih daripada yang lain. Karena memang di dalam tubuh itu Tuhan tidak memberikan karunia kemampuan yang sama untuk semua tubuh. Tapi ada fungsinya Bapak Ibu Saudara kasih. Supaya yang kuat itu, yang punya kelebihan itu menanggung orang yang lemah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih jangan selalu berpikir tentang uang. Tapi saya sangat-sangat diberkati ketika dibukakan pemikiran. Mungkin kita punya waktu yang banyak. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Dengan waktu yang banyak ini ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Untuk menolong yang lain. Amin. Amin. Pemikiran. Ilmu. Keahlian. Ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih. Yang kalau di sini dikatakan. Kalau kita lebih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Kita juga perlu menolong yang lain. Amin. Ini yang Paulus bilang Bapak Ibu. Kalau kita coba merenung sebentar Bapak Ibu Saudara kasih masing-masing kita. Apa yang di saya ini, apa yang saya punya? Apa yang saya punya? Mungkin kita adalah orang yang suka nih ketika ada orang yang lemah atau yang berduka atau yang bersedih. Mungkin kita adalah orang yang bisa menguatkan. Amin. Bapak Ibu di ITHB ada pelayanan juga bagian kemahasiswaan ya. Lalu ada direktur kemahasiswaan dan saya di bawah beliau. Lalu ketemu dengan seorang mahasiswa gitu ya. Bapak Ibu saya salut sekali. Karena Bapak ini bisa dengan 2 jam loh Bapak Ibu Saudara kasih. Saya ada mendampingi. Dan terus ngomong dengan mahasiswa ini 2 jam Bapak Ibu Saudara kasih. Saya juga kadang gak punya kesabaran dan kemampuan yang seperti itu. 2 jam Bapak Ibu. Mahasiswanya ngomong terus gitu ya. Bapak ini tetap diam, didengerin. Lalu kasih masukan lagi. Mahasiswanya ngomong lagi dengan menyangkal. Tetap tunggu, ngomong lagi. Bapak Ibu Saudara kasih sampai saya bilang.
Hebat ya Tuhan itu yang menciptakan kita. Mungkin kita nggak semua punya kemampuan seperti itu. Tapi kita punya kemampuan yang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua kita punya loh. Karena tadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus itu dikatakan. Semuanya ada yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Jangan berbicara jangan selalu berpikir tentang uang. Mari Bapak Ibu waktu. Semua kita punya waktu. Amin. Itu mungkin yang paling gampang. Karena di sini dikatakan, jangan hanya mencari kesenangan. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, kalau Bapak itu juga cuma berpikir, ya udah, kamu harus begini. Kalau kamu nggak mau, ya udah, tinggal bilang gitu aja mungkin. Tapi enggak loh Bapak Ibu, 2 jam. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Karena semua karunia, kemampuan, waktu apapun itu yang Tuhan percayakan buat kita. Ada maksud Tuhan seperti ketika tadi mengawali. Untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Efesus 4 Bapak Ibu Saudara kasih. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil. Berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Paulus bilang Bapak Ibu Saudara kasih menasihati kamu. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Karena untuk itulah Tuhan menaruhkan semua hal kelebihan itu di dalam hidup kita. Rendah hati itu Bapak Ibu Saudara kasih bukan masalah perkataan kita merendah. Tapi menyadari bahwa orang lain juga perlu. Orang lain juga penting. Amin. Itu rendah hati Bapak Ibu Saudara kasih. Orang lain juga penting. Bukan hanya kita. Lemah lembut. Saya suka bilang ke anak-anak. Karena banyak yang takut karena katanya saya galak gitu ya. Aduh gimana ya gitu. Saya suka bilang. Saya memang orang Batak gitu ya. Kalau ngomong ya gak bisa kayak orang Jawa yang saya juga pengen tapi gak bisa gitu ya. Yang halus, lembut gitu. Tapi ini tidak berbicara tentang lemah lembut yang seperti itu. Tapi yang kita lakukan itu adalah di dalam kasih karena kita mengasihi. Bahkan ketika kita harus menegur orang itu pun itu adalah lemah lembut. Amin. Jadi bukan masalah kata-katanya gitu ya. Tapi ketika kita mau supaya orang itu berubah, kita memberikan waktu untuk menasehati dia. Walaupun dia gak suka, banyak yang mungkin bahkan benci. Tidak semua orang suka dinasehati. Tapi kalau kita mengambil itu adalah salah satu juga bukti bahwa kita juga adalah orang yang lemah lembut. Karena kita pingin orang lain juga diberkati, amin. Jadi jangan kapok ya. Kalau saya nggak kapok juga, saya cuma berpikir nanti Tuhan yang bekerja. Intinya saya pingin dia mengerti gitu ya. Dan tunjukkanlah kasihmu saling membantu. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu ketika saya belum seperti itu gitu, tapi ketika saya merenungkan ini, saya berpikir, iya ya, luar biasa buat kita sebagai orang percaya, amin. Bisa gak bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, gak ada loh yang begituan di luar sana. Orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kenapa kita harus peduli dia? Kenapa kita yang capek-capek lalu kita harus membagi dengan dia? Itu di luar sana Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi di dalam Kristus. Bagian ini luar biasa dan dikatakan, mari menganggap yang lain lebih penting daripada kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah dari Paulus. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Ketika Yesus di dunia ini seperti apa sih Bapak Ibu? Kalau tadi itu adalah orang percaya ketika baru lahir baru. Lalu itu yang diharapkan oleh Paulus. Berulang-ulang dia menyurati. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang disurati oleh Paulus menyampaikan pesan itu. Dan kalau kita lihat Yesus. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya.
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita ingin dikasihi oleh orang, mari Bapak Ibu Saudara kasih punya andil atau boleh dibilang lakukan sesuatu di dalam hidup orang itu. Amin. Ketika kita ingin dikasihi Bapak Ibu Saudara kasih, mari lakukan sesuatu. Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Walaupun dia adalah Tuhan, tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa dia hanya dikasihi oleh Allah, tetapi juga manusia. Ketika kita hidup Bapak Ibu Saudara kasih, seperti yang tadi saya bilang, kepedulian kita ketika kita mau berbagi, tidak hanya uang tapi pikiran kita, tenaga kita, nasihat kita, apapun yang kita berikan sama orang, orang juga akan mengasihi kita. Itu pasti Bapak Ibu Saudara kasih. Filipi 2 ayat 1 sampai 10, ini mulai dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ini Yesus loh Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan yang sama di dalam kita. Amin. Tuhan yang sama di dalam kita, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu milik yang patut dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya dan mati di kayu salib. Ini Yesus Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika saya merenungkan ini, tadi saya bertanya, Tuhan masih relevankah kehidupan ini? Dari bagian ini saya belajar Bapak Ibu Saudara kasih, masih. Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Tuhan yang sama ada di dalam kita. Seperti Yesus Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus yang sama, Roh yang sama ada di dalam kita. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat mula-mula pada waktu itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan itu lewat seluruh jemaat pada waktu itu. Roh Kudus yang sama, kekuatan yang sama juga ada di dalam kita. Amin. Juga ada di dalam kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Pasti bisa. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kasih? Kita perlu memahami panggilan sebagai orang percaya. Ini membedakan kita Bapak Ibu Saudara kasih dengan orang-orang yang ada di dunia. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara kasih, tadi saya bilang bahwa itu mustahil, tapi kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita di dalam persekutuan dengan Dia. Allah mau supaya kita menikmati Yesus, membangun hubungan dengan Dia. Karena itulah panggilan kita Bapak Ibu Saudara kasih. Panggilan sebagai orang percaya adalah bersekutu dengan Allah. Panggilan kita Bapak Ibu Saudara kasih banyak masih salah kaprah. Kadang ada yang berpikir panggilan saya adalah untuk jadi pebisnis, untuk jadi hamba Tuhan, untuk melayani. Tapi panggilan kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah bersekutu dengan Dia. Amin. Bersekutu dengan Dia. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini menekankan Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan di dalam firman-Nya, maka kita akan berbuah banyak. Amin. Kita akan berbuah banyak. Di luar persekutuan Bapak Ibu Saudara kasih, inilah pokok itu di dalam kepala itu, ketika carang-carang itu nempel, karena kita adalah carang, kita adalah cabang. Ketika kita nempel Bapak Ibu Saudara kasih, pasti berbuah. Masalahnya banyak orang lepas dari pokok itu dan berpikir sudah melakukan banyak hal, tapi Tuhan mau kita menikmati Dia. Amin. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Saya senang karena di kelas agama berulang-ulang Pak Samuel menyampaikan ini, bahwa panggilan kita sebagai orang percaya bukan melakukan sesuatu. Panggilan kita adalah
Mari bersekutu dengan dia. Amin. Membangun hubungan dengan dia. Connect dengan dia. Dan setelah ini Bapak Ibu Saudara kasih, ada misi, ada tugas, ada mandat bagi kita sebagai orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ini tugas Bapak Ibu Saudara kasih. Setelah kita bersekutu dengan Dia, kita menikmati Dia, maka secara otomatis kita pasti berbuah. Nah, buah inilah Bapak Ibu Saudara kasih, kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatannya. Amin Bapak Ibu. Kita punya mandat yang berbeda. Kita bisa sama dengan orang-orang di luar sana. Kita mungkin sekolah, kita mungkin berbisnis, gak ada yang salah dengan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, misi kita, mandat kita adalah supaya lewat studi kita, supaya lewat bisnis kita, supaya lewat usaha kita, kita menceritakan kasih Allah yang besar. Amin. Kita bersaksi bagi orang betapa hebat Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Itu adalah sarana bagi kita untuk menyaksikan betapa hebat Yesus itu. Itu tugas kita Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan untuk mencari kekayaan, walaupun itu perlu. Tapi tujuan kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah supaya kita menyaksikan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, gak mungkin dia gak bersaksi. Amin. Amin. Ada banyak hal yang kita bisa saksikan kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya bersyukur minggu lalu saya lagi ke grup dengan anak-anak. Lalu dia bilang gini, saya lagi merenungkan, ini sudah bulan November, dia bilang ya Bapak Ibu. Dia bilang gini, saya baru menyadari, saya hitung-hitung. Dari Januari sampai di bulan November ini, saya baru mulai hitung, saya gak pernah kekurangan makanan. Listrik kami di rumah gak pernah dimatikan PLN karena kami telat bayar. Saya bisa bayar uang kuliah saya di THB. Ada banyak yang dia ceritain lalu dia bilang, padahal itu terjadi, anggaplah 1 tahun ini, itu terjadi tiap-tiap hari. Tapi saya tidak pernah bersyukur untuk itu. Saya baru bersyukur ketika tadi pagi saya lagi bersama dan Tuhan ingatkan itu. Saya mulai sadar, Tuhan betapa ajaib Engkau. 1 tahun ini tiap-tiap hari, walaupun penghasilan orang tua saya pas-pasan, tapi uang kuliah kami, kosan adik saya, makan, listrik, semuanya tersedia. Itu anugerah Tuhan, dia bilang. Amin. Amin. Ada banyak kita lupa Bapak Ibu Saudara kasih, kita berpikir hanya saya belum lulus, saya belum begini, saya belum begini. Tapi hari-hari yang Tuhan sediakan buat kita gak pernah syukurin. Dan kita pikir itu biasa saja. Tapi dia bilang, aku bersyukur sekali. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita syukurin. Amin. Amin. Dia menyaksikan itu, mungkin orang lain bilang sepele, tapi buat saya sangat bersyukur. Saya diberkati dengan kesaksian itu. Apalagi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kuliah, kalau bisnis, kalau rumah tangga, kalau kita sehat, bukankah itu sesuatu yang patut kita syukuri dan kita bisa saksikan? Amin. Itu misi kita Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan di dalam hidup kita, dalam segala hal. Supaya orang bisa memuliakan Tuhan. Ini kalau kelas agama udah pasti tahu. Ada 5 jenis kehidupan. Saya nggak tahu, nanti kita lihat, tapi harapan Tuhan kita di yang kelima. Yang pertama adalah hidup gagal. Hidup gagal ya gagal, jadi beban buat orang lain. Sembari saya bercerita kemarin, kami ada grup untuk alumni Indosom, sekolah hamba-hamba Tuhan. Terus Bapak Ibu menyedihkan sekali, ada teman dulu dia udah pelayanan, lalu dia pelayanan di Jambi. Lalu setelah itu beberapa waktu udah punya anak di sana. Saya nggak tahu sebelumnya apa yang terjadi di sana. Lalu dia pindah ke Bandung, Bapak Ibu Saudara kasih. Dia pindah di Bandung dan saya pernah ketemu keluarga ini punya anak 1,
mereka tinggal di emperan. Jadi ketika aku ketemu itu, saya ketemunya di Tegalega di pinggir jalan. Dan mereka ini cuma ada gerobak, mereka hidup seperti itu gitu ya. Saya udah injilin, saya udah sampaikan firman Tuhan gitu. Dan ternyata bukan hanya saya, teman-teman yang ada di Bandung juga berapa kali ketemu gitu ya dengan hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, dia lulusan sekolah Alkitab dengan saya, dengan kami, dengan satu tim. Anaknya udah 17 tahun tidak sekolah. Jadi mereka hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dan keluarga mereka udah sampai bolak-balik. Saya tahu karena ketika sekolah teologi ya, saya pernah beberapa kali ke saudaranya ikut dengan dia juga. Saya tahu keluarganya adalah orang-orang yang punya. Keluarganya, saudaranya, abangnya, kakaknya sudah bolak-balik datang untuk ngasih modal atau manggil mereka atau mengambil anaknya ini untuk disekolahin. Dan teman saya ini gak mau, suami istri. Terus kemarin kebetulan teman saya pergi lagi ke Tegalega ketemu dengan mereka gitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak mengerti. Kok bisa sampai sebegitunya? Dan mereka bilang sedang menjalankan amanat agung. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara kasih, amanat agung yang kayak mana. Dan menurut saya, ini adalah tahap hidup menggagal. Menjadi beban. Saudaranya, keluarganya udah malu, bolak-balik manggil, dimodalin, disuruh bekerja, nggak mau Bapak Ibu Saudara kasih. Ada hidup yang biasa-biasa. Ya biasa aja, hidup seperti kebanyakan orang. Lalu ada juga hidup yang sukses. Mungkin kerja keras, ada banyak orang karena kerja keras bisa sukses juga. Lalu selanjutnya adalah hidup yang bermakna. Ada orang-orang yang kaya yang mau memberikan hartanya, membantu, menolong. Apalagi di zaman kita sekarang ini kayaknya ini adalah seperti lagi ngetren gitu ya. Orang-orang kaya ngumpulin lalu memberikan yang lain, orang lain yang berkekurangan. Dan yang kelima, hidup bermakna kekal. Hidup bermakna kekal ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah ketika segala sesuatu di dalam hidup kita, baik usaha kita, baik keberadaan kita, ada relevansinya atau ada kaitannya dengan kerajaan Allah atau memuliakan Allah. Amin. Hidup kita, keluarga kita, studi kita, profesi kita, bisnis kita apalagi. Semuanya Bapak Ibu Saudara kasih berorientasi adalah untuk memperkenalkan Kristus. Amin. Ini adalah hidup bermakna kekal. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang percaya kita ada di sini. Jangan bertanya, jangan bilang Bapak Ibu Saudara kasih, saya enggak kaya. Ini tidak berbicara bermakna kekal, tidak hanya berbicara untuk orang kaya. Tapi hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Orang diberkati lewat keberadaan kita. Bahkan kita sebagai orang yang mungkin tidak punya jabatan pun. Tapi lewat hidup kita orang lain diberkati. Lewat apa yang bisa kita lakukan. Ini Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya apa? Semua kita bisa. Amin. Amin. Semua kita bisa. Amin. Belum semua bilang amin Bapak Ibu, hanya yang di depan. Semua kita bisa. Amin. Semua Bapak Ibu Saudara kasih. Dan Tuhan mau kita Bapak Ibu Saudara kasih di sini. Hidup kita bermakna kekal. Dan makna hidup kekal ini Bapak Ibu hanya kita temukan di dalam Yesus. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kita diciptakan oleh Dia, amin. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia, amin. Harusnya untuk Dia, amin. Kita baca Roma 11 ayat 36 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Segalanya Bapak Ibu Saudara kasih. Hidup kita, uang kita, keluarga kita. Pak Tarigan sangat-sangat berulang-ulang menyampaikan ini. Rumah, mobil, apa saja Bapak Ibu Saudara kasih. Karena itu dari Dia, oleh Dia. Mari kita pakai untuk Dia, amin. Karena kita tidak ada karena kita. Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga kita mau hidup yang bermakna itu cari di dalam rencananya Tuhan.
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, karena kita berbicara fungsi di dalam tubuh Kristus, itu di gereja lokal. Menjadi jemaat yang tertanam, ini perlu Bapak Ibu Saudara kasih, setia beribadah mengikuti komsel. Amin. Amin. Ini perlu loh Bapak Ibu Saudara kasih. Beberapa waktu yang lalu karena kita online ada banyak orang, gak perlu saya di rumah aja, saya bisa milih. Tidak loh Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan menempatkan kita ada di situ, setialah, amin. Setialah. Ibrani 10 ayat 25 ini adalah ayat yang pemuliaan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, amin. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, amin. Harusnya Bapak Ibu karena kita ada di zaman akhir Bapak Ibu atau akhir zaman, semakin giat harusnya, amin. Itu yang Alkitab bilang. Semakin giat Bapak Ibu Saudara kasih di dalam persekutuan. Dan di dalam Timotius mengatakan bahwa ibadah itu sangat perlu. Latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu perlu membangun untuk apa Bapak Ibu Saudara kasih? Untuk sekarang dan juga yang akan datang. Amin. Ibadah itu perlu. Ada banyak orang malas sekarang gitu ya. Lebih senang kalau ada kegiatan. Ini maaf saya ingin bilang. Kalau misalnya dari kantor gitu ya. Tapi kalau ibadah di komsel atau di kelompok yang kecil atau di gereja kalau ada acara. Malas gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara kasih firman Tuhan bilang. Setia, amin. Amin. Karena mereka adalah orang-orang yang taruh Tuhan juga. Untuk menjadi orang yang membangun kita, amin. Setia di sana. Memberi diri untuk melayani sesuai dengan karunia. Saling membangun. Tadi dalam 1 Korintus 12 itu Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin kita tangan, mungkin kita kaki. Atau kita mungkin bermacam-macam. Tapi tujuannya adalah untuk membangun, amin. Semua kita yang ada di sini Bapak Ibu Saudara kasih. Tujuannya untuk membangun satu dengan yang lain. Semua kita berfungsi. Dan semua kita punya karunia yang Tuhan taruhkan. Bersaksi dan menjadi saksi. Matius 5 Bapak Ibu Saudara kasih. Di situ dikatakan kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Supaya orang melihat kebaikan Bapa di dalam hidup kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bersaksilah terus. Enggak lewat perkhotbah. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sampaikan itu kepada orang lain. Mendukung misi pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau di Roma dikatakan, Roma 10 kalau nggak salah, bagaimana mungkin bisa menginjili karena itu butuh uang. Amin. Silakan pemain musik bisa maju. Butuh dana Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kita bisa menyampaikan, kenapa ini perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Injil. Dan dibutuhkan Bapak Ibu Saudara kasih untuk mengutus hamba-hamba Tuhan, untuk penginjilan, untuk memperkenalkan Kristus. Dan itu butuh dana. Amin. Kalau Tuhan memberkati kita, mari kita juga menjadi alat Tuhan untuk mendukung di gereja lokal yang Tuhan percayakan kita ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Namamu indah.
Saudara Bapak, kami ada di sini karena Tuhan mengasihi kami dan kami di sini sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa biar apa yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Mata rohani kami terbuka bahwa kami adalah bagian dari tubuhmu dan kau ingin kami semua boleh ambil bagian dalam pekerjaanmu. Hidup kami adalah milikmu, biarlah nama Tuhan ditinggikan oleh setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita pulang saya sharing sedikit ya, boleh duduk sebentar. Minggu yang lalu saya tiba-tiba diundang ke Jakarta dari Sinode karena diminta melayani di Departemen Pendidikan. Lalu ada sebuah acara transformasi nasional luar biasa. Ini ada 3 tokoh dipanggil. Pertama adalah Pak James Riyadi dari Lipo Group ya. Pak James Riyadi yang mempunyai sekolah dan Universitas Pelita Harapan. Lalu yang kedua adalah dari Pak Handi Irawan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Ini organisasi yang besar sekali di Indonesia. Dan ketiga adalah Pak Jiwantoro, rektor dari Petra. Mereka bicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan ini kadang-kadang merasa kecil di tengah bangsa ini dan jadi nggak bisa bergerak. Saya mau sharing satu poin aja. Pak James Riyadi buka mata saya, karena saya sebenarnya nggak rencana mau ke Jakarta tapi ditarik. Ya tiba-tiba ini kalau bisa datang. Saya percaya itu maksud Tuhan dan sekarang saya bagikan sama saudara. Tadi apa yang disampaikan Bu Teti ya, bahwa Tuhan mau kita paham dulu nomor satu bahwa kita semua ini anggota bagian yang sama. Jadi tidak ada satupun yang tidak berguna. Tubuh kita ini semuanya ada gunanya, betul ya? Nah jadi itu dibukakan dan banyak tadi statement terakhir kalau kita nggak punya sesuatu, talenta yang spesial, mungkin uangnya lebih, kita cenderung jadi pasif. Apalagi melihat wah itu ada tangan yang bergerak kuat, akhirnya kita mundur dan nggak ambil bagian. Bahkan kalau melihat di dunia ini, kita juga jadi nggak berani ambil bagian. Ya, misalnya orang-orang Kristen mau bikin sekolah, mau bikin rumah sakit. Kita lihat di luar, wah lebih hebat. Ya, kan kemarin diceritain saudara-saudara. Waktu 2009, APBN diputuskan oleh undang-undang, 20% harus masuk ke pendidikan. Ini bukan kabar baik buat semua pendidikan. Ini kabar baik buat sekolah-sekolah negeri. Dan teman-teman di grup-grup tertentu yang kebanyakan bukan Kristen. Ini mereka pelan-pelan maju, rumah sakitnya maju. Anda lihat ya, sekarang rumah sakit yang bukan Kristen banyak sekali. Sekolah-sekolah yang bukan Kristen banyak sekali dan kualitasnya makin bagus. Ini akibat 20% APBN ke sana Bapak Ibu. Nah sementara yang Kristen semakin merasa tertinggal, semakin kecil. Ini ya banyak sekali sekolah-sekolah Kristen juga terancam sekarang. Ya dan gak mudah. Nah anak-anak Tuhan ini gak dibangkitkan untuk mau bergerak, mengambil bagian apa yang dia bisa. Jadi apa yang disampaikan hari ini mungkin lingkup dalam gereja lokal. Tapi kalau nggak dimulai dari sini, kita akan semakin ciut dan ciut di Indonesia ini. Ya, jadi kalau kita nggak mau ambil bagian, itu udah ada pemerintah, itu udah ada pendeta. Lalu kita lupa bertanya, saya bisa bikin apa? Tadi saya bilang sama Bu Cynthia, ini sebenarnya bukan tugas saudara, tugas gembala, tugas kita Bu. Untuk mikir, gimana supaya semua Bapak Ibu nggak ada yang pasif. Jadi mungkin nanti kita akan buat segera ya, ada yang mau ambil doa, ada yang mau ngambil pelayanan apapun, harus semua berfungsi, amin. Jadi tidak ada yang pasif, itu karakter mula-mula bukan hanya bagi-bagi, tapi itu sesuatu yang mereka bisa kerjakan saat itu. Hari ini mungkin saudara semua bisa makan ya, jadi kita gak perlu bagi-bagi karena kurang makan. Tapi maukah saudara jadi berkat di tempat ini? Ini pertanyaan nih, maukah saudara jadi berkat di tempat ini? Berarti kita harus sediakan tempat. Kemarin saya bersyukur ada yang mau dekor, mau Natal. Ya, ini sebentar ada persembahan Natal. Ini your opportunity. Ya, jadi Pak James Riyadi bilang gini, orang Kristen tidak sadar ketika saudara lahir baru, kita dikasih modal yang besar. Modalnya luar biasa. Pertama, saudara dan saya sekarang punya hati yang baru. Punya Roh Kudus yang berkuasa. Punya kebenaran dalam hidup kita yang membuat kita gak terikat apapun. Ini orang-orang Kristen harus sadar kekayaan kita. Ya, Anda lihat sekolah-sekolah yang maju, Pak James Riyadi yang sekelas itu ya. Kalau Anda lihat mallnya di Indonesia udah banyak banget. Perusahaan besar-besar ya, Pak, tahulah grupnya Mekarta. Dia gak sempurna, tapi saya belajar dari dia. Dia bilang, saya gak mau menunggu apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Di tengah-tengah bisnis dia yang luar biasa, seminggu dia 3 kali khotbah ya, di Medan, Surabaya, Jakarta.
Berarti saya jadi role model ya, dia nggak mikirin duit aja. Ya, dan kita nggak boleh kita nggak bilang karena dia udah banyak duit makanya dia melayani. No. Betul ya? Justru dia bilang, karena apa orang Kristen belum melayani? Karena nggak sadar sudah punya modal yang besar. Apa yang dibuat dunia itu nggak menjawab. Ilmu pengetahuan nggak menjawab. Betul? Ya, sekedar pelayanan kesehatan tanpa Kristus di dalamnya tidak bertemu dengan hidup yang kekal. Betul? Ya, jadi pelayanan sosial penting, tapi nggak menjawab masalah esensi manusia. Ya, Harvard udah hebat begitu, perceraian di Amerika makin parah, anak-anaknya makin nggak jelas, makin nggak hormat orang tua, keluarga-keluarga makin nggak harmonis, tembak-tembakan di Amerika. Di mana kemajuan itu? Ya, jadi apa yang dikatakan orang, dunia butuh anak-anak Tuhan. Saudara punya jawabannya. Teman-teman kita di gereja ini butuh jawaban juga. Ya, butuh pertolongan. Jadi terang itu biarlah bercahaya mulai dari tempat ini. Ya, jadi saya tergerak ini harus mikir Bu kita nih. Supaya entah kita buat pelayanan doa, mungkin nanti kita buat pelayanan sarapan. Amin. Siapa yang mau datang sarapan, kunjungan diakonia, ada terlalu banyak peluang untuk kita. Kalau mau bergerak, ya kalau tergerak akan banyak tempatnya. Amin. Nah, tahap berikutnya Bu, jadi bukan hanya supaya semua tergerak, tapi semua bergerak. Ya, karena tergerak itu gampang, satu khotbah tergerak, sampai lupa, sampai rumah nggak bergerak. Mari kita tergerak hatinya dan bergerak. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita, ku mau memuji. Lagu itu lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari sembah Dia, ku selalu setia yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya biar hidup kita memuliakan Dia. Katakan sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Dia yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami diberkati, kami diingatkan bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu yang Kau kasih. Kami adalah milik-Mu, seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Setiap nafas kami adalah milik-Mu Tuhan. Kekayaan apapun yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui setiap hari-hari kami. Ketika kami di rumah, ketika kami bekerja, dan ketika kami beribadah di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan. Ketika kami saling mengasihi, ketika kami saling ambil bagian melakukan tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga akan mengantarkan kami pulang dengan berkat-Mu karena kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam berkat Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera. Kasih karunia, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa. Kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus. Pertolongan dan sukacita Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan menerima katakan, amin, haleluya, haleluya. Sebelum kita pulang, kita memberikan persembahan khusus untuk Natal kita dari tanggal 17. Natal kita juga sama dengan tema hari ini. Tujuannya bukan merayakan perayaan, tapi kesempatan kita memberitakan bahwa Yesus Tuhan. Jadi dana kita butuh 30 juta. Kita harapkan nanti
dana yang lebih itu bisa dipakai untuk pay dan misi. Dan juga Natal kita, tema kita, Yesus datang memberi damai. Supaya nanti kita juga membawa orang-orang, teman-teman kita, supaya mereka dengar nama Yesus. Mari kita sambil memberikan persembahan sekali lagi. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami untuk Natal tanggal 17. Kami sangat percaya Engkau tidak kekurangan apapun, tidak kurang uang, Engkau tidak butuh uang, tapi Engkau ingin kami menyatakan syukur kami kepadamu supaya banyak orang mendengar bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat. Kami memberi dengan sukacita, berkati semua Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.